Jadi doa kita itu menjadi bagian integral dari bagaimana kita iman dan bagaimana kita menjalankan seluruh kehidupan kita. Ada pertanyaan lagi, Bob? Ada, Gus. Saya mau bertanya tentang ini, etika dalam berdoa. Nah, Kiai kan berdoa itu adalah minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas. Jadi kita harus sopan. Nah, tadi kan saya berdoa pendek-pendek, katanya nggak sopan. Kalau saya ganti dengan bahasa Arab, apakah sopan? Apakah dengan bahasa Arab bisa sopan? Misalkan, ya Allah, mislu ma taqaddamah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Apakah doa itu harus bahasa Arab? Soalnya kan Nahdliyin, Kiai KNU, semuanya pakai bahasa Arab kadang. Itu gimana, Kiai? Bahkan ada lagu Arab, kemudian orang-orang pada amin. Iya. Pikirannya itu doa. Banyak kayak gitu, Gus, komentator bola doa semua gitu. Iya, bagaimana Kiai Jazil ini tentu, tentang bahasa dan pola kita memohon kepada Allah. doa itu memang hubungan kita langsung dengan Allah. Dan Allah mengerti semua bahasa yang disampaikan oleh manusia. Cuman memang disunahkan bahasa Arab. Tetapi ketika sholat, di dalam sholat itu wajib. Oh, wajib. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan boleh saja yang tidak hafal Fatihah. Karena di dalam Fatihah juga isinya doa. Nah, jadi ungkapkan apa yang kita mau, ungkapkan apa yang kita minta kepada Allah dalam bentuk bahasa apapun. Dalam puisi boleh, bahkan Anda boleh marah-marah. Dalam bentuk, ya Allah kok begini saya, itu nggak apa-apa. Karena Allah senang. Itu artinya kita, jangan begini dong Allah, saya ini sudah bekerja siang, malam kok nggak kaya-kaya. Itu boleh. Itu artinya kita, karena apa yang saya sebut tadi, intinya penghambaan. Semakin kita membutuhkan Allah, semakin Allah mendengar kita. Namun memang ada kalanya kita terburu-buru. Kita baru doa 2 kali saja bilang Allah ini nggak denger-denger apa. Benar. Sedangkan Nabi Zakaria untuk meminta supaya punya keturunan, itu berdoa sampai beruban. Sampai tua. Kita ini seringkali menyangka bahwa Allah tidak mendengar apa yang kita doa. Ayahnya Nabi Yusuf berdoa sampai buta. Persis. Dengan tangisan. Dengan tangisan. Jadi sebenarnya kita tidak boleh kemudian berprasangka sendiri. Ya. Doa kita tidak dikabulkan. Apa batasnya tidak dikabulkan? Kan mungkin belum waktunya, itu satu. Yang kedua mungkin doa kita itu nggak sesuai dengan perejengan kita. Allah akan mengukur yang cukup sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, Berarti terkabulkan atau tidak terkabulkan, itulah yang terbaik buat kita. Persis. Karena Allah yang maha tahu, yang memperodak kita. Allah, doa itu memang hanya esensinya membuat hubungan kita kepada Allah tidak terputus. Tapi begini Pak Kiai Jazil, banyak orang yang kemudian karena doanya tidak terkabul lalu frustasi atau bahkan cenderung lemah imannya, menurun kualitas imannya. Bagaimana memanage perasaan dan hati kita atas doa-doa yang tidak terkabul? Tentu kita kadang berputus asa dengan bukan hanya doa, dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan harapan kita. Tentu kata Rasulullah, kita harus penuh yakin kepada Allah. Dan kalau doa kita, ikhtiar kita belum dikabulkan, itu ada yang disebut dengan tawakal kepada Allah. Kita serahkan semuanya. Nah, seburuk-buruk orang muslim itu adalah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Itu larangan luar biasa kepada siapapun yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin. Putus asa itu adalah larangan berat. Apalagi memutus doa. Jadi kalau keputusasaan diputus, kemudian tidak doa sama sekali, itu sudah mulai masuk pada jalur putusnya hubungan dia dengan Allah yang Al-Mujib. Nah, banyak contoh memang yang merasa capek berdoa, secapek apa. Sudah berdoa berulang kali kok nggak dikabul-kabulkan. Sepanjang apa? Makanya di Islam pun juga ada tuntunan.
bahwa ada waktu-waktu khusus yang makbul untuk berdoa. Jadi doa sepanjang hari, sepanjang malam, tetapi ada waktu-waktu khusus. Nah, makanya berikan waktu khusus untuk memohon kepada Allah pada saat orang lain sedang tidur. Salah satunya sepertiga akhir betul. malam. Terus subuh, ba'da subuh, ba'da maghrib, mau sholat, mau kita sholat, mau memulai sholat, itu berdoa juga makbul. Hari Jumat ketika di antara dua khutbah, itu waktu yang dianggap mustajabah. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa. Apalagi doanya juga sembarangan tapi minta hasil cepat. Itu kan manusia, itu ciri manusia. Jadi kita nggak lihat waktu, nggak lihat berapa ini, pokoknya hasilnya cepat. Jadi seperti yang Pak Kiai Jazil sampaikan tadi, al-mujibu itu pada dasarnya keyakinan semua doa kita akan dikabulkan. Sehingga kalau dikabulkan itu Allah tahu yang ukuran yang pas buat kita. Jadi yang kita target dengan target tertentu mungkin belum tentu baik buat kita. Tapi yang dikabulkan di sisi yang lain. Jadi teringat ayahandanya Nabi Yusuf yang berdoa dan menangis sampai buta. Memang tidak kemudian ditemukan Nabi Yusuf yang hilang itu. Tapi karena Allah memiliki skenario yang lebih besar, pada akhirnya ayahandanya ketemu Nabi Yusuf sudah menjadi seorang raja. Jadi dikabulkannya itu malah jadi raja. Jadi tetap aja kamu tidak boleh berhenti berdoa dengan yang detail. Karena pada dasarnya akan ada jalan yang diberikan kepada Allah apabila kita terus yakin bahwa Al-Mujib, zat yang maha mengabulkan dengan kehendaknya sesuai ukuran yang Allah kehendaki. Terima kasih para pemirsa, kebersamaan dalam Asmaul Husna. Insya Allah kita akan lanjut dalam episode yang akan datang. Terima kasih Kiai Jazil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.